Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, dirapikan dulu dong duduknya yang depan gitu dong kalau bisa ya. Alhamdulillah belum. Oh yang laki-laki dulu ya. Sebentar, saya absen ya. Buat yang pertama, Puspi ada? Hadir Ibu. Oke, Ica? Hadir. Hari? Oh, Hari sakit. Hadir. Gimana? Hadir. Siapa lagi nih? Hilma ada? Pintar. Fiza ada? Oke, pintar hadir semua ya. Sebelum kita mulai kelasnya, Bu Guru mau ngecek semangatnya nih. Jadi kalau Bu Guru bilang ketuk semangat, semangat, paham ya? Oke, yang semangat. Kalau nggak semangat, tak ulang sampai 10 kali sampai semuanya semangat. Oke, teguh semangat. 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 Nggak semangat berdiri kalau nggak semangat. Satu kali lagi ya. Oke, teguh semangat. Belajar atau menuntut ilmu harus semangat dulu. Kalau kalian nggak semangat percuma nanti ilmunya nggak bakal masuk ke kalian. Sebelum membuka kelas, monggo buat ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ya, Mas Fatih dipimpin. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sudah memimpin doa. Untuk materi kali ini yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat husnuzon, yaitu sifat berprasangka yang baik. Lawan dari sifat husnuzon yaitu sifat suudzon adalah berprasangka buruk yang tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan untuk kita melakukan suudzon, karena jika kita suudzon dan kita tidak memilikinya maka sama saja dengan kita kalau kali ini kita bakal membahas tentang sifat Allah untuk kebaikan hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan asma al-husna, yaitu Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dalil dari nama-nama Allah berkaitan dengan asma al-husna, As-Sami, Al-Alim, dan juga Al-Basir. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, faktor teliti, dan menjadi mendengar yang baik. Untuk yang pertama yaitu asesmen. Jadi kalian mengeluarkan kertas dan juga bukunya, menulis tentang aku. Bagaimana sih aku itu? Diisi dengan nama, umur, hobi, cita-cita. Habis itu hal yang menemani saya belajar di rumah itu siapa?
Biasanya sering saya lakukan di rumah siapa dan yang saya suka itu apa. Oke, bisa dikerjakan 5 menit ya. Oke, sudah selesai, dikumpulkan. Ini nanti akan menjadi bahan buku untuk pembelajaran setelah ini. Setelah itu, yaitu anak-anak sebelum memulai pelajarannya, siapa sih yang tahu apa itu Asmaul Husna? Angkat tangan. Ya, apa namanya? Nama-nama Allah, benar sekali. Tangan. Lalu yang kedua, bagaimana sifat Al-Alim? Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ayo? Oke. Allah selalu mengetahui kita, apapun yang kita lakukan, seperti contohnya kalau kita berniat untuk ngomel puasa. Masya Allah jawabannya. Nilai sekali ya. Terus yang ketiga, bagaimana sih sifat Al-Basir? Artinya itu Allah Maha Melihat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau jawab? Allah Maha Melihat. Bagaimana jika kita merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita? Ayo Mbak Hilma, apa? Setiap kita mau merasa itu kita selalu merasa bahwa Allah itu melihat kita, jadi kita tidak memaksiati Jadi sebenarnya apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah. Dalam Islam terdapat 99 nama terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya seperti yang kita bahas tadi, yaitu ada Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui, Al-Basir yang artinya Maha Melihat, dan Al-Sami yang artinya Allah Maha Mendengar. Sehingga mempelajari dan merenungkan Asmaul Husna adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Nama-nama indah dari Allah ini ada di surat Al-A'raf ayat 80. Ayo bisa dibuka, bisa dibaca bersama-sama. Bisa? Jelas. Bismillah dulu. Jadi artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi baiknya sebelum kalian berdoa, kalian puji Gusti Allah. Biar apa? Biar doanya kalian lebih dijabah. Dan juga hadis dari riwayat Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa Asmaul Husna itu ada 99, 100 kurang 1. Dan barang siapa yang bisa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Oke, kan tadi setelah ini ya, setelah asesmen atau mengerjakan tugas di awal, maka buatlah menjadi 3 kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Jadi Mbak Ica, Mbak Usfi, Mbak Wanda itu kelompok 1, Mas Farid sama Mas Dimas kelompok 2, dan Mbak Tias, Mbak Hilma sama Mbak Iza kelompok 3. Mengerjakan ini ya teman-teman. Yaitu kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Usfi, mengerjakan mempelajari tentang makna sifat Al-Alim. Al-Alim tadi artinya apa Mbak Usfi? Allah Maha Mengetahui. Nah, kelompok 2, kelompoknya Mas Farid, mempelajari makna As-Sami. Apa tadi? Nah, yang ketiga Mbak Hilma mempelajari makna Al-Basir. Lihat. Ya, benar.
Yaitu kalian mencari apa? Menjelaskan makna dari Asmaul Husna tersebut. Jadi al-alim maknanya apa? Habis itu mencari dalil dari setiap Asmaul Husna tersebut, lalu memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan kenyataan terhadap Asmaul Husna tersebut. Ayo dikerjakan. Ditulis atau di apa? Ditulis di kertas ya. Diskusi jangan lupa. Ayo dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Dikerjakan ya. Anak Tia sama anak Hilma ya. Oh, agak mau. Iya, aku juga mau. Sudah. Sudah selesai. Apakah ada yang sulit, anak Dimas? Sulit sekali. Sudah ya. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan. Ye, Pak Wanda. Ayo. Ayo, Pipa alayum kamreng. Ayo, yang sini siapa? Iya. Ayo, yang sini Mbak Isa. Ayo, yang sini siapa? Mas Dimas atau Mas Hari? Ayo sini. Ada apa? Gak boleh begitu ya, kalau misalnya harus tulis itu harus ikhlas dong. Mengerjakan. Ayo, pahala. Ayo yang kelompok 3 maju. Mbak Isa. Ayo Mbak Isa. Terus mohon langsung nyanyi. Menjelaskan ke teman-teman dipahami. Jadi ini teman-teman apa itu makna dari al-alim, makna dari asami dan juga makna dari al-basi. Oke. Buat Mbak Wanda maknanya sama contoh perilakunya saja. Kalau misalnya kita sudah mengimplementasikan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bagaimana? Oke, mempelajari makna al-alim ya kawan-kawan. Al-alim adalah Allah yang maha mengetahui. Jadi ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih, kita mau nyolong sandal temen. Nah terus kita itu ingat bahwa Allah itu maha mengetahui, maka kita nggak jadi buat menggosok sandal orang lain seperti itu. Waalaikumsalam, langsung berdiri ya sudah seperti itu. Yang kolom kedua makna dari asami. Ayo keluar. Iya Pak Bapak. Kenapa lagi pakai macet? Iya. Besok kalau datang kalau babunya pagi ya beda. Oke, dilanjut ya. Sekarang yang kelompok 2 yaitu mempresentasikan dari hasil diskusinya tentang Asmaul Husna asami. Oh iya. Mempelajari makna asami. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa asami memiliki arti yang maha besar. Untuk implementasinya sendiri pada kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menghindari hibah. Ya, kenapa? Meski kita hibahnya jadi tempat kecil, bahkan ada komunikasi pun masih bisa. Insya Allah. Kita lagi dalam sangat mengingatkan kita ya teman-teman.
Gak boleh gibah. Boleh. Yang bagian cewek-ceweknya itu Dibolehkan. diperbolehkan Karena mengurangi dosa orang itu lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu kelompok 3. Makna dari Asmaul Husna al-Husna. Makna Asmaul Husna al-Husna adalah Allah yang Maha Melihat. Jadi dalam kehidupan kita akan selalu merasa bahwa Allah itu melihat kita, sehingga kita takut untuk berbuat jahat. Kemudian kita bisa sabar. Apakah kalian itu baik hati sekali mau mewakili kelompoknya, jadi guru kasih apresiasi. Dia dapat HP iPhone. Loh, warnanya ungu. Besok itu nggak boleh takut kalau misalnya ada gurunya yang tanya siapa yang mau jawab, kalian langsung saya bu gitu ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, semangat terus ya. Mau foto? HP-nya dong yang bagus. Yuk. Salah. Agak merapat kali ya. Satu, dua, tiga. Atas. Satu, dua. Oke, terima kasih juga. Kita membayar tadi cantik-cantik dan Jadi, oke, selanjutnya benar banget ya yang udah dikatakan oleh teman-teman kita yang cantik-cantik dari kalimat tadi. Yaitu yang pertama adalah sifat al-alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang sempurna dan juga menyeluruh tentang segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang gaib, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dan dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 59. Lalu bagaimana sih sifat al-alim atau Allah Maha Mengetahui dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Sama seperti kayak tadi Mbak siapa tadi? Mbak Wanda ya. Mbak Wanda tadi menjawab itu sudah benar. Lalu ada juga yaitu tentang menuntut ilmu. Dengan mengikuti sifat al-alim, kita dianjurkan untuk terus belajar dan juga mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu rendah hati. Jadi meskipun banyak pengetahuan, kita harus tetap ingat bahwa kita sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi di atas langit masih ada langit. Kita itu bukan siapa-siapa karena pengetahuan kita sangat terbatas. Yang ketiga yaitu berpikir kritis. Jadi tidak menelan mentah-mentah apa yang kita dapatkan. Kita harus memikirkan dulu apakah ini baik dan juga apakah ini buruk. Yang kedua yaitu asami. Tadi siapa yang menjawab asami? Mas ya. Artinya Allah Maha mendengarkan segala sesuatu, baik suara yang keras maupun yang sangat pelan. Jadi percuma kalian juga mojok-mojok, delik-delik, tapi Allah tetap mendengarkan kalian. Gak boleh yang gibah ya. Kalau gibah itu nanti dapat dosa. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 137. Dan bagaimana sih sifat asami atau Allah Maha Mendengar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menjadi pendengar yang baik terhadap orang lain, terutama orang tua, guru, dan juga teman-teman. Jadi misalnya nih, ada guru yang menjelaskan di depan, janganlah kalian HP-an. Ayo siapa yang masih pegang HP? Jangan HP-an, laptop, atau ngobrol sendiri. Karena itu sakit teman-teman. Harus didengarkan baik-baik ya.
Terus yang kedua, menghargai pendapat. Jadi mendengarkan dengan baik juga berarti menghargai pendapat orang lain. Seperti tidak memotong pembicaraan dan juga memberikan respon yang baik. Yang ketiga, berdoa dan berzikir. Memahami bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Maka rajinlah berdoa dan berzikir untuk mendapatkan ridho dan pertolongannya. Berdoa yang banyak pasti didengarkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, yaitu Al-Basir, artinya Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah itu menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan yang kecil sekalipun. Langit, bumi, dan seluruh alam semesta Allah dapat melihatnya. Jadi misalnya kita bermaksiat, jelek-jelek, tidak ketahuan Gusti Allah, tetap Allah itu akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 1. Lalu bagaimana sifat Al-Basir ini Allah Maha Melihat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, dengan berhati-hati dalam berperilaku, menyadari bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Kita akan berhati-hati dalam bertindak, menghindari perilaku buruk, menjaga sikap kita baik di tempat umum maupun sendirian. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Dengan memahami bahwa Allah selalu melihat, kita akan lebih berusaha untuk beribadah dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu yang ketiga yaitu menghindari perbuatan maksiat. Enggak boleh ya, kayak apa? Ayo contoh perbuatan maksiat. Siapa yang bisa jawab? Mokel benar, itu nggak boleh. Nanti meskipun kalian mokel sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan ibu, nggak ketahuan bapak, biar nggak dimarahi, tapi Allah itu tetap melihat kalian. Jadi mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah dengan membaca Asmaul Husna setiap hari, orang muslim akan lebih mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-nama yang kita dapat dalam bacaan Asmaul Husna tersebut. Loh, udah mau selesai. Pulang. Siapa namanya, Mas? Orang yang baru kenal kok pulang terus. Keluar. Ya besok nggak boleh telat lagi ya. Lalu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Satu, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, semakin tekun belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur, teliti dalam belajar, dan juga senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu. Jadi kesimpulannya, materi yang kita jelaskan tadi itu membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Untuk kesimpulan yang dapat kita pelajari dan juga ambil dari materi kali ini, ada yang bisa menyimpulkan dari teman-teman? Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, dan juga Al-Basir, ada yang mau? Ayo kalau Hari ini kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, As-Sami, sama Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Kita mengimplementasikan dalam kehidupan itu kita harus rajin belajar karena ilmu Allah itu sangat luas. Yang kedua yaitu As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Artinya kita itu tidak boleh berperilaku jelek seperti dia karena Allah selalu mendengar. Yang ketiga itu Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Contohnya kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat dengan mokel karena nanti Allah akan melihat perbuatan buruk kita. Seperti itu, Bu. Insya Allah, karena sudah berani menjawab, aku sangat suka sekali jika ada anak-anak aku di kelas. Terima kasih. Jadi benar banget yang sudah disampaikan sama Kak Usmi, yaitu Asmaul Husna adalah sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik bagi Allah. Ada Al-Alim yang artinya
artinya Allah Maha Mengetahui, As-Sami yang artinya Allah Maha Mendengar, dan juga Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Oke, sekarang tugas buat minggu depan, yaitu membuat poster atau map mapping seperti yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya tadi, digambar karena waktunya nggak cukup ya kalau membuat poster sekarang, jadi dibuat PR saja. Besok minggu depan dikumpulkan, yaitu pertama makna dari Asmaul Husna yang sudah dibagi sesuai dengan kelompoknya, harus lengkap dengan dalil dan juga contoh perilaku yang sesuai dengan keyakinan terhadap Asmaul Husna tersebut. Quotas of the day. Setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Habislah jatah gagal itu ketika kamu masih muda. Karena apa? Kalau kita menghabiskan jatah gagal kita waktu masih tua, ada banyak pertimbangan. Contohnya umur kita udah nggak tua lagi. Kalau misalnya kita udah nggak punya tenaga, terus gagal, itu kan bakal merepotkan orang lain. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri kelasnya, monggo bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.